Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film Korea terbaru yang tayang minggu lalu ya. Ini baru aja tayang hari Jumat kemarin. Judulnya adalah Cobweb. Tapi tenang, ini bukan film Cobweb yang itu ya. Dan ini direct sama Kim Ji Won. Nah ini nih, perlu digarisbawahi ya. Kim Ji Won ini salah satu sutradara kawakan di Korea juga, yang terkenal dengan film siapa sih yang nggak tahu, A Tale of Two Sisters ya. Terus jangan lupakan juga A Bittersweet Life. Terus satu thriller terbaik yang pernah gua tonton sepanjang masa, I Saw the Devil, itu juga buatan doi. Dia juga pernah bikin film di Hollywood judulnya Last Stand. Dan tentunya terakhir-terakhir ini dia bikin series di Apple TV judulnya Dr. Brain. Dan akhirnya sekarang bikin film lagi berjudul Cobweb yang bikin gua jadi kangen sama bikin film ya, karena film ini tuh adalah definisi film di dalam film. Mungkin kalian dulu pernah nonton film komedi dari Jepang judulnya One Cut of the Dead, film yang menceritakan tentang orang yang sedang membuat film gitu. Tapi gue lebih nangkep ini tuh vibe-nya kayak Babylon, ngeliatin gitu proses pembuatan film itu tidak seindah yang orang lihat di depan layar, tapi di belakangnya itu penuh pengorbanan. Kalau Babylon mungkin ngambil banyak sudut pandang ya, tapi kalau Cobweb yang ini ngambil sudut pandangnya dari satu sutradara bernama sutradara Kim ya. Dia ini diperanin sama siapa lagi? The one and only Song Kang Ho ya. Jadi si sutradara Kim ini abis selesai syuting film berjudul Cobweb. Filmnya itu genrenya melodrama erotis gitulah. Jadi film-film kayak sinetron tapi ada bumbu-bumbu erotisme anjay. Dan temanya juga nggak jauh-jauh dari soal pelakor gitu kan, selingkuhan dan lain-lain gitu. Dan menariknya ini settingnya di tahun 70-an ketika pembuatan film di Korea saat itu tuh emang benar-benar ketat karena diawasi oleh lembaga sensor. Entah kenapa sutradara Kim ini dapat wangsit gitu, dia itu harus ngubah bagian ending film Cobweb ini gitu. Makanya dia minta untuk retake, karena dengan retake itu filmnya bakal berubah jadi film yang masterpiece, dia bilang gitu ya, yang benar-benar mahakarya. Dan konflik pun mulai terjadi ketika si sutradara Kim ini mulai meretake gitu ya adegan-adegan yang dia butuhkan untuk mengubah ending film Cobweb ini. Entah itu dari konflik internal, konflik eksternal gitu. Konflik internal biasanya perselisihan antar kru, para aktornya. Konflik eksternal tentunya dari lembaga sensor film. Dan setelah nonton film ini tuh gue ngerasain banget perjuangan sutradara Kim gitu ya, yang mati-matian demi idealisme dia gitu untuk mengubah ending film yang udah beres gitu. Itu tuh gila sih. Ya lu bayangin aja ya, bikin film itu tahapannya banyak, dan ketika ada sesuatu yang diubah, ketika semua udah selesai, terutama nih semua udah selesai, mending ya kalau ini masih ongoing, ada yang pengen diubah, itu pasti bakal memakan waktu, memakan energi, dan tentunya memakan modal atau duit yang lebih banyak lagi gitu. Dan di sini tuh diliatin betapa chaosnya dengan balutan dark comedy. Asli ini tuh film yang mungkin kalau lu pernah terlibat di dalam produksi film atau lu sedikitnya tahu gitu apa-apa saja yang terjadi di belakang layar, lu pasti bakal ketawa ngakak nonton ini. Dimulai dengan pelan babak pertamanya, tapi nanti menuju babak ketiga itu terus eskalasi konfliknya. Dan itu konflik-konflik yang bener-bener gila men. Dari mulai lu ngakalin gimana lembaga sensor biar nggak nyetop syuting, dari lu ngelobi aktor lu biar tetap mau mainin karakternya, dari lu bingung nyari aktor pengganti gitu kan, sampai akhirnya lu sendiri yang harus main di dalam frame. Itu semua ada di sini asli. Dan gue nonton ini tuh kayak anjir Ben, emang bener untuk menciptakan karya seni itu tidak gampang, tidak sepele gitu. Semua itu diperhitungkan, apalagi ini tahun 70-an gitu ya, ketika semuanya itu tidak secanggih sekarang, tidak semudah sekarang gitu. Gue ngerasain banget sih ini spirit seorang filmmaker sejati gitu, terutama ya sutradaranya Kim Ji Won gitu, dalam menciptakan sebuah mahakarya tentang penciptaan sebuah mahakarya gitu. Dan selain sutradara Kim yang diperanin sama Song Kang Ho ini, wah sisanya bener-bener asik banget lah. Jadi film Cobweb ini adalah film yang tadi gue bilang, ini film melodrama erotis gitu. Jadi kayak cerita suami istri yang suaminya tuh selingkuh sama cewek lain gitu, cewek yang baru kerja di perusahaan orang tuanya. Terus si pelakor ini tuh ceritanya pengen mengambil kekayaan si keluarga ini gitu. Nah itu kan kayak cerita-cerita sinetron banget ya, cerita-cerita suara hati istri gitu kan. Tapi semua adegan, semua dialognya itu over the top gitu, berlebihan ya, gimana aja sinetron gitu kan. Ada cerita perselingkuhan juga gitu di antara si aktor ini. Dan itu menarik, itu diperanin sama Crystal Jung ya. Si Crystal Jung ini mainin karakter bernama Han Yurim gitu, dan dia itu di sini ceritanya yang jadi pelakornya. Terus di dunia nyata dia juga selingkuh gitu sama salah satu aktor juga di sini, diperanin sama si Oh Jung Se ya, namanya tuh Jose kalau nggak salah. Jadi kalau kata peribahasa orang itu kayak ini, art imitates life anjir. Jadi film yang dibuat si sutradara Kim ini secara nggak langsung kayak cerminan gitu apa yang terjadi sebenarnya gitu di dunia nyata. Dan itu benar-benar terjadi
di dekat dia langsung gitu, aktor-aktornya yang melakukan itu juga gitu. Tapi itu lucu gitu, konflik itu tuh jadi kayak nambah bumbu-bumbu betapa ruwetnya. Lu harus syuting, lu harus ngejaga perasaan para aktor dan lain-lain gitu. Di semua di sini diluapkan, men. Terus di sini juga banyak sentilan-sentilan yang menarik gitu soal industri film, karena kan yang namanya film pasti tentu tidak lepas dari yang namanya kritik ya. Dan di sini dilihatin juga gitu pandangan si sutradara Kim sama kritikus-kritikus yang bisanya cuma ngebacotin film dia doang gitu, tapi nggak pernah tahu cara bikin film yang bener itu kayak gimana. Itu asli, itu bener-bener seru sih. Tekanan itu bener-bener dirasain gitu sama sutradara yang emang pengen bener-bener bikin sebuah mahakarya gitu ya. Gua nggak tahu kalau sama sutradara yang cuman pengen ngejar duit doang, atau ya udahlah bikin karya hanya untuk cuan doang, ya mungkin hal-hal kayak gitu bakal dianggap angin lalu gitu. Tapi di sini sutradara Kim ngeliatin gitu, itu tuh tekanan juga bagi dia gitu. Dia terus bisa membuktikan sutradara berbakat atau tidak gitu. Dan ngomongin soal berbakat atau tidak juga di sini disentil hal itu, dan itu menarik banget sih. Karena kan di sini backstory-nya sutradara Kim itu sebenarnya dia itu suksesor ya dari sutradara yang terkenal di studio itu. Lu tuh nggak punya bakat dan lain-lain gitu. Tapi di sini juga ada momen gimana gitu ngeliatin kalau bakat itu sebenarnya lu percaya sama diri lu sendiri gitu, bukan sesuatu yang lu bawa sejak lahir atau sesuatu yang emang tidak dimiliki orang lain gitu. Jadi menarik sih di sini ngeliatin struggling seorang sutradara gitu, bener-bener berat cuy. Tapi Kim Ji Won bisa ngebungkus itu semua tanpa kayak ngeliatin betapa kelamnya gitu dunia filmmaking ya. Tetap dibawa dengan cara yang sangat ceria, cara yang ngocol, cara yang bikin ngakak. Banyak momen yang bikin ngakak banget di sini. Apalagi ketika nanti ada momen salah satu pemilik studio ini gitu kan, dia itu bener-bener pengen ngebantu dengan cara apapun. Salah satunya ngegantiin si karakter Crystal Jung ini. Ketika si Crystal Jung ini moody gitu, nggak mau gue main adegan ini, dia langsung siap ngegantiin. Tapi aktingnya itu bangsat lah pokoknya. Dan yang menariknya adalah film yang mereka syuting, si Kobeb ini tetap nanti ada adegan-adegannya diliatin dengan gambar hitam putih kan ya. Nah itu menarik. Jadi film ini tuh kayak beriringan gitu. Ada di balik layarnya, terus nanti ada adegan yang udah disyutingnya kayak gimana gitu. Jadi kelihatan nanti tuh, oh kayak gini filmnya yang udah disyuting. Itu lucu sih, lucu. Jadi kita kayak nonton dua film sekaligus sebenarnya ini. Dan yang pasti ditunggu-tunggu kan tentu soal endingnya ini kayak gimana ya gitu kan. Yang jadi pertanyaan besar dari awal film ini, ending yang pengen dia ubah. Dan pas adegan endingnya itu diliatin, gue langsung kayak anjir. Gila. Kalau mau gue kasih skor 8,5 lah dari 10 ya untuk Kobeb ini alias Gyeomjip. Menghibur banget dan deep, bukan cuma ngomongin soal di balik layar, tapi ngomongin juga soal gimana seorang seniman melihat karyanya seperti apa gitu, dan pandangan orang-orang di sekitarnya seperti apa terhadap karya tersebut. Itu menarik sih. Jadi langsung aja lah nonton kalau kalian emang suka One Cut of the Dead, terutama kalian suka Babylon, kalian suka cerita film di dalam film, atau kalian berkecimpung di dalam industri film terutama gitu ya. Nonton ini mungkin bakal relate banget ke kalian. Buat kalian pecinta film pun menurut gue ini bener-bener tetap relate. Masih ada di bioskop-bioskop terdekat ya, tapi bukan di bioskop 21 ya. Kayaknya nggak ada di situ. Hanya di bioskop-bioskop non 21. Jadi silakan sikat aja. Kalau udah nonton, komen juga silakan menurut kalian gimana filmnya. Dan seperti biasa, setelah nonton review ini jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Cinecrip di medsos. Kalian bisa dukung Cinecrip di Saweria atau pakai super thanks ya, boleh juga. Atau kalian bisa join membership. Thank you banget nih buat yang udah join membership Cinecrip ya sampai detik ini. Mau di level manapun terserah, karena bener-bener membantu kita untuk terus bikin konten review film yang relevan buat kalian. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. See you.